Rasmana Abdul Awan. Nama saya Muhammad Zakir Ahmad Sakti, absen 17. Nama saya Guru, absen 35. Saya Saskia Zulianti, absen 26. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan bab 7 tentang materi relativitas. Assalamualaikum, saya Zaki. Saya akan menjelaskan apa itu relativitas Newton. Pertama, kita bahas relativitas versi awal, yaitu dari Newton. Intinya simpel, gerak itu relatif. Artinya, apakah suatu benda bergerak atau diam, itu tergantung dari sudut pandang siapa yang melihat. Contohnya, bayangin kamu lagi duduk di kereta yang melaju 80 km per jam. Buat orang yang ada di stasiun, kamu itu bergerak cepat. Tetapi buat orang yang duduk di sebelah kamu di dalam kereta, kamu tersiap diam. Jadi dua-duanya benar. Inilah yang disebut relativitas menurut Newton. Gerak itu tergantung kerangka acuan. Yang kedua ada teori relativitas Einstein. Kalian penasaran gak sih gimana caranya dulu Einstein bisa nemuin teori relativitas ini? Jadi dulu para ilmuwan itu beranggapan bahwa cahaya bisa merambat ke suatu medium yang kita sebut dengan ether. Nah, tapi jika ether itu ada, maka seharusnya kecepatan cahaya itu berbeda-beda sesuai dari arah gerak bumi. Akhirnya, setelah dilakukan eksperimen oleh Mikhail dan Morley, ditemukanlah bahwa ternyata kecepatan cahaya itu selalu sama dan ether tidak terbukti ada. Lanjutan lagi, kecepatan cahaya memiliki kecepatan 300.000 per detik. Tidak perlu siapapun yang mengukurnya, hasilnya akan tetap sama. Melalui pernyataan tersebut, Einstein mempunyai ide bagaimana kalau ruang dan waktu yang menyesuaikan kecepatan cahaya agar tetap konstan. Menurut Einstein, itu terjadi karena ruang dan waktu itu saling terhubung. Jadi kalau kecepatan berubah, keduanya lalu menyesuaikan. Dari situlah lahir teori relativitas Einstein. Berbeda dengan Newton, Einstein bilang bukan cuma gerak yang relatif, tapi juga ruang dan waktu yang berubah tergantung kecepatan dan pengamat. Nah, di dalam teori relativitas Einstein juga terdapat yang namanya postulat Einstein. Jadi, Einstein ini punya dua postulat. Untuk sebelum itu, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian nih kira-kira apa sih itu postulat. Jadi, postulat itu adalah aturan dasar atau asumsi utama yang dianggap benar lalu digunakan untuk membuat teori. Yang artinya postulat Einstein adalah dua aturan utama yang jadi dasar teori dari relativitas. Nah, postulat pertamanya yaitu hukum fisika selalu sama, di mana semua hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan yang bergerak lurus beraturan. Versi gampangnya ini, mau kamu diam ataupun kamu lagi naik mobil di kecepatan tetap, hukum fisika yang berlaku bakalan tetap sama. Contohnya, kalau kamu ngelempar bola dari dalam kereta yang sedang melaju sangat cepat, bolanya tetap bakal jatuh kayak biasanya. Jadi, nggak peduli mau kamu lagi diam ataupun lagi lari, bola itu tetap akan terjatuh seperti biasanya. Postulat Einstein yang kedua yaitu kecepatan cahaya selalu sama. Kecepatan cahaya selalu konstan sekitar kurang lebih 300.000 km per second. Tidak peduli siapa yang mengukur. Nah, jadi mau kamu lagi diem ataupun lagi lari, tetap aja kalau kamu mengukur kecepatan cahaya, ukurannya bakal kurang lebih sekitar 300.000 km per second. Baik, selanjutnya ada dampak relativitas Einstein. Akibat dari teori Einstein ini, muncul beberapa fenomena yang terdengar aneh tapi nyata. Yang pertama, kontraksi panjang. Benda yang bergerak sangat cepat akan terlihat lebih pendek dari sudut pandang yang diam. Pandang orang yang diam. Yang kedua, dilatasi waktu. Waktu akan berjalan lebih lambat bagi benda yang bergerak sangat cepat. Makanya ada konsep astronot tetap muda. Karena waktu bagi mereka berjalan lebih lambat dibanding di bumi. Yang ketiga, massa bertambah saat kecepatan meningkat. Semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar energinya dan semakin sulit untuk menambah kecepatannya. Karena itu, tidak ada benda
bermassa yang bisa mencapai kecepatan cahaya. Yang terakhir ada transformasi Lorentz. Nah, transformasi Lorentz ini adalah rumus yang menjelaskan bahwa suatu ruang dan waktu itu bisa berubah saat suatu benda bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat mendekati kecepatan cahaya. Nah, perubahan ruang dan waktu inilah yang dapat dijelaskan secara matematis oleh transformasi Lorentz. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu sebuah pesawat luar angkasa bergerak dengan kecepatan 0,8 kecepatan cahaya terhadap bumi. Lalu, seorang pengamat di bumi mengukur waktu perjalanan selama 10 detik. Berapakah waktu yang dirasakan oleh penumpang di dalam pesawat? Nah, untuk menjawab soal berikut ini, kita membutuhkan dua rumus. Yang pertama, rumus waktu bisa menggunakan T aksen sama dengan T dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, ataupun rumus mencari waktu yang lebih mudah yaitu T aksen sama dengan gamma dikali T. Dengan catatan rumus gammanya yaitu 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk cara menyelesaikannya, yuk kita lanjut ke step berikutnya. Nah, untuk cara penyelesaiannya, pertama kita perlu mencari nilai gammanya dulu nih dengan rumus yang seperti di atas ya. Gamma sama dengan 1 per 1 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukin aja langsung 1 per akar 1 min 0,8 kecepatan cahaya, kita pangkatkan 2, jadinya 1 min 0,64 kecepatan cahaya kuadrat. Ini kita sama-sama coret C pangkat 2-nya, jadi sisanya 1 per akar 0,36, lalu akar 0,36 itu 0,6, jadi sisa 1 per 0,6 hasilnya 1,67. Nah, selanjutnya kita tinggal cari nih T aksennya. T aksennya pakai rumus gamma dikali T. Sama dengan gammanya yang sudah kita cari 1,67 dikali 10 sama dengan 16,7 detik. Dimana mudah kan? Kita lanjut aja yuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda memiliki massa 2 kg. Berapakah energi yang dimiliki benda tersebut jika dihitung dengan rumus Einstein? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kalian perlu tahu dulu nih rumus Einstein itu kayak gimana sih? Jadi rumus Einstein itu simple banget loh, cuman energi sama dengan mc kuadrat. Nah, diketahui di soal bahwa kita mempunyai massa 2 kg, lalu kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Karena ini kita ubah ke meter per second, jadi 10-nya kita pangkatkan 8 ya. Yuk kita langsung masuk ke cara hitungnya. Energi, massa dikali C pangkat 2. Kita punya massa 2 kg dikali kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 dipangkatkan 2. Kita kalikan dulu pangkat di dalam dengan pangkat di luar, jadinya 2 dikali 9 kali 10 pangkat 16. 3-nya dipangkatkan 2, 10-nya ini pangkatnya dikali 2, jadinya begini. Nah, habis itu 2 dikali 9 18, 10-nya karena ini 10 pangkat 17, kita kasih koma di sini, jadinya 1,8 kali 10 pangkat 17 joule. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.